few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kuantitatif dan analisa kualitatif vitamin C. Sebelumnya kita harus tahu apa itu vitamin C. Vitamin C atau asam ascorbat adalah vitamin larut air yang penting bagi tubuh manusia. Apa sih fungsi dari vitamin C? Vitamin C berperan sebagai antioksidan, membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. 2. Penting untuk sintetis kolagen atau penyembuhan luka dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin C yaitu dapat menyebabkan penyakit skorbut yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, pendarahan gusi, dan masalah penyembuhan luka. Sumber dari vitamin C yaitu dapat ditemukan dari buah-buahan seperti buah jeruk, stroberi, pepaya, dan lain-lain. Adapun itu sayuran yaitu brokoli, bayam, serta lain-lainnya. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif vitamin C. Analisis kuantitatif dan kualitatif vitamin C atau biasa disebut dengan asam ascorbat adalah metode penting dalam menentukan keberadaan dan konsentrasi vitamin ini dalam berbagai sampel, seperti makanan, suplemen, atau biomedis. Analisis kualitatif bertujuan untuk menentukan keberadaan vitamin C dalam suatu sampel. Metode yang umum digunakan meliputi metode warna dan metode spektroskopi UV-Vis. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan konsentrasi vitamin C dalam sampel. Metode yang umum digunakan meliputi titrasi redoks, kromatografi, dan spektrofotometri. Kesimpulan dari materi ini yaitu kedua jenis analisis ini penting untuk memahami kandungan vitamin C dalam berbagai produk. Analisis kualitatif membantu memastikan keberadaan vitamin, sedangkan analisis kuantitatif memberikan informasi mengenai jumlahnya yang penting untuk pemenuhan gizi dan standar kualitas produk. Dari penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Berikut adalah video cara penggunaan spektrofotometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen analisis spektrofotometer UV-Vis. Sebelum menganalisis sampel, perlu kita ketahui apa itu analisa instrumen spektrofotometer UV-Vis. Jadi, spektrofotometer UV-Vis adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan sinar tampak yang diabsorpsi oleh sampel menghasilkan konsentrasi. Metode yang digunakan pada instrumen spektrofotometer adalah spektrofotometri. Untuk mengukur banyak radiasi yang diserap oleh suatu molekul sebagai fungsi frekuensi radiasi, maka digunakan spektrum absorpsi. Metode yang digunakan untuk menganalisis sampel sulfat ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada preparasi sampel. Dilakukan dengan menyiapkan sampel larutan uji yang telah disimpan pada suhu 40 Celcius. Kemudian sampel disaring dengan kertas saring berpori 0,5 mikrometer untuk menghilangkan zat tersuspensi. Metode yang kedua yaitu pembuatan larutan standar. Yang pertama yaitu larutan baku sulfat di pipet 100 ml kemudian dimasukkan pada labu ukur ukuran 1000 ml. Kedua yaitu larutan baku sulfat ditambahkan aquades hingga tanda batas labu ukur dan digocok hingga homogen. Larutan ini menjadi larutan kerja sulfat dan memiliki konsentrasi 100 mg per liter. Ketiga yaitu larutan kerja sulfat di pipet masing-masing 40 ml, 60 ml, 80 ml, dan 100 ml dan dimasukkan pada labu ukur ukuran 100 ml. Tahap terakhir yaitu larutan kerja sulfat ditambahkan aquades hingga tanda terat dan kocok hingga homogen sehingga diperoleh deret larutan kerja sulfat kadar 40, 60, 80, dan 100 mg per liter. Metode yang ketiga yaitu pembuatan kurva kalibrasi dan uji sampel.
Satu yaitu larutan kerja sulfat masing-masing 40, 60, 80, 100 mg per liter dan sampel masing-masing ditambahkan 20 ml larutan buffer A dan dihomogenkan. Kedua yaitu larutan kemudian ditambahkan 1 sendok takar BaCl2 dan dibuat homogen kembali. Dan yang terakhir, larutan dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur serapan dengan spektrofotometer UV-Vis single beam Agilent Technologies Carry 60 UV-Vis pada panjang gelombang 420 nanometer. Catat nilai absorbensinya. Berikut ini hasil dari kurva kalibrasi larutan standar. Hasil dan pembahasan. Penentuan kadar ion sulfat SO42- dilakukan dengan metode turbidimetri menggunakan spektrofotometer UV-Vis single beam Agilent Technologies Carry 60 UV-Vis. Prinsip dari pengujian ini adalah senyawa sulfat dalam suasana asam bereaksi dengan barium klorida BaCl2 membentuk kristal barium sulfat atau BaSO4. Sinar yang diserap oleh suspensi barium sulfat diukur dengan spektrofotometer dan kadar sulfat dihitung secara perbandingan pembacaan kurva kalibrasi. Larutan sampel yang akan diuji kadar ion sulfat SO42- ditambahkan dengan larutan buffer basa untuk menjaga pH larutan. Karena apabila pada pH lebih besar dari 8, kandungan sulfida akan membentuk ion sulfida. Sedangkan apabila pH kurang dari 8, kandungan sulfida cenderung dalam bentuk H2S. Nah, di sini kenapa harus ditambahkan BaCl2? Penambahan BaCl2 ini bertujuan agar ion sulfat dapat bereaksi membentuk BaSO4 yang berupa endapan putih. Penambahan BaCl2 pada suatu larutan yang mengandung ion sulfat dapat membentuk endapan putih barium sulfat yang menunjukkan adanya anion sulfat. Nah, larutan yang membentuk endapan putih tadi kemudian digocok sehingga endapan larutan yang menjadi koloid tersuspensi dan larutan menjadi keruh. Kekeruhan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Pengukuran absorbensi larutan sampel dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis single beam Agilent Technologies Carry 60 UV-Vis pada panjang gelombang 420 nanometer. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran sampel dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil pengukuran kadar ion sulfat SO42- berdasarkan tabel 1 ini menunjukkan bahwa kadar SO42 masih di bawah ambang batas kadar SO4 sesuai standar baku mutu air sungai berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Baku mutu yang digunakan adalah baku mutu air kelas 2 yaitu 300 mg per liter. Artinya air sungai tersebut masih dapat digunakan sesuai peruntukannya dan pastinya aman untuk kehidupan makhluk hidup pada perairan tersebut. Namun harus tetap dilakukan pemantauan pada daerah perairan tersebut agar kadar SO42- tidak semakin meningkat dan mengganggu ekosistem pada perairan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.